Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya, Bakti Dilara Nugraha, akan coba menjelaskan tentang dasar-dasar perpajakan menggunakan buku yang berjudul Perpajakan, karangan Profesor Dr. Mardi Asmo, tahun terbit edisi 2019. Definisi pajak. Definisi pajak menurut Undang-Undang Dasar Nomor 16 Tahun 2009 ialah pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terulang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara itu, menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro Sarjana Hukum, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Kemudian ada fungsi pajak. Fungsi pajak terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama fungsi anggaran atau budgetir. Fungsi anggaran yaitu pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Yang kedua, fungsi mengatur atau reguleran, yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Yang ketiga, stabilitas, yaitu pajak berfungsi sebagai stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Yang keempat, fungsi redistribusi pendapatan, yaitu pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Kemudian ada syarat pemungutan pajak. Syarat pemungutan pajak terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, pemungutan pajak harus adil. Yang kedua, pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 23 ayat 2. Yang ketiga, tidak mengganggu perekonomian. Yang keempat, pemungutan pajak harus efisien dan mudah dipahami. Serta yang terakhir, sistem pemungutan pajak harus sederhana. Teori-teori yang mendukung pemungutan pajak. Kemudian ada teori-teori yang mendukung pemungutan pajak. Teori tersebut terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama teori asuransi, yaitu pajak yang melindungi keselamatan jiwa, harta, benda, dan hak-hak rakyatnya. Yang kedua teori kepentingan, yaitu teori pembagian beban pajak kepada rakyat yang didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Yang ketiga, teori daya pikul, yaitu beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, yang artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Yang keempat, teori bakti, yaitu dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Yang kelima, teori asas daya beli, yaitu dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Kemudian ada hukum pajak material dan hukum pajak formal. Hukum pajak material yaitu memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak, siapa yang dikenakan pajak, berapa besar pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Yang kedua ada hukum pajak formal, yaitu memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum material yang menjadi kenyataan. Kemudian ada pengelompokan pajak. Pengelompokan pajak dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama menurut golongannya. Ada pajak langsung, yaitu pajak yang langsung harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.
Yang kedua ada pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain. Menurut sifatnya, yang pertama pajak subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya. Dalam arti ini adalah memperlihatkan keadaan diri wajib pajak. Yang kedua ada pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperlihatkan keadaan diri wajib pajak. Kemudian menurut lembaga pemungutannya, pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian ada pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian yang terakhir ada tarif pajak. Tarif pajak terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu tarif sebanding atau proporsional, yaitu tarif yang berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terulang proporsional pada besarnya nilai yang dikenai. Yang kedua tarif tetap, yaitu tarif yang berapa jumlah yang tetap terhadap berapa jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terulang tetap. Yang ketiga tarif progresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Kemudian tarif yang terakhir yaitu tarif degresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Oke, itu aja video yang bisa saya sampaikan tentang dasar-dasar perpajakan. Saya pribadi mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam video tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.